Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan sekalian yang pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelum kita melanjutkan membacakan apa yang akan kita hadirkan ke hadirat atau ke hadapan kita semua kepada Anda para pemirsa, saya berharap kerelaan dan ketulusan Anda jangan lewatkan subscribe, like dan share channel ini. Semoga channel ini dia bisa berkembang dan bisa menghadirkan berita-berita aktual dan ulasan-ulasan yang mencerdaskan. Saudara sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan hadirkan satu berita yang kita ambil dari portal Demokrasi News di Twitter yang dimuat di Twitter hari ini, tanggal 9 Juli 2023. Dengan judul sejumlah advokat atau pengacara, tokoh dan ulama nasional serukan cabut mandat Presiden Jokowi. Judulnya seperti itu. Nah, saya kira gambaran tentang ini saya kira sudah ada di benak saudara yang setiap saat mengikuti berita tentang isu-isu politik atau berita-berita politik nasional, karena upaya untuk menyerukan kepada masyarakat agar segera melakukan people power itu dari Solo, dari tempatnya Pak Jokowi, kotanya yang dipimpin oleh anaknya Pak Jokowi, Gibran Raka Buming Raka. Nah, tapi untuk saudara sekalian, untuk selengkapnya marilah kita dengarkan apa yang ditulis oleh Demokrasi News terkait dengan soal ini. Siapa tokoh-tokoh yang terlibat, para tokoh dan para ulama yang terlibat menyerukan supaya diadakan people power, mencabut dukungan mandat terhadap Presiden Jokowi. Saudara, mencabut mandat kekuasaan dari Presiden Jokowi atau Joko Widodo yang dengan demikian mantan wali kota Solo itu tak lagi layak untuk mengemban tugas dan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia. Demikian dikatakan sejumlah advokat, tokoh dan ulama nasional dalam pernyataan kepada redaksi Suara Nasional Ahad 9 Juli 2023. Saudara, menyerukan kepada segenap rakyat Indonesia, kepada seluruh saudara sebangsa dan setanah air, untuk turut serta mencabut mandat kekuasaan Presiden Jokowi, Presiden Republik Indonesia dari Jokowi. Seruan advokat, tokoh dan ulama nasional menyerukan kepada segenap aparat penegak hukum bersikap netral dan segera membebaskan para ulama, habaib, tokoh dan aktivis serta ormas Islam dari vonis yang zalim, katanya. Seperti HTI dan FPI, Habib Muhammad Rizik Syihab, Haji Munarman SH, Gus Nur Ustadz Farid Okbah, Ustadz Ahmad Zain An-Najah, Ustadz Anung Al-Hamad, dan lainnya, untuk mencegah agar tidak terjadi chaos dan kerusuhan yang meluas, katanya. Sejumlah advokat, tokoh dan ulama nasional menyayangkan sikap DPR RI yang tidak menjalankan aspirasi rakyat untuk memakzulkan Jokowi melalui aktivasi hak angket, katanya. DPR RI semestinya menjadi alat kontrol eksekutif, bukan malah menjadi stempel kekuasaan. Menyatakan mosi tidak percaya pada kepemimpinan Presiden Jokowi dengan banyaknya tuntutan rakyat untuk mundur, Presiden Jokowi semestinya menaati ketentuan TAP MPR nomor 6 MPR nomor 2 MPR 2021 tentang etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Adapun saudara sekalian, tokoh advokat, tokoh dan ulama nasional yang menyatakan sikap itu diantaranya kita coba sebutkan, sebutkan nama-nama mereka berikut ini. Yang pertama, satu, Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais. Yang kedua, Ahmad Hojinuddin SH. Ketiga,
Dr. Haji Marwan Batubara. 4. Dr. Antoni Budiawan. 5. Bang Edi Mulyadi. 6. Aziz Januar SHMH. 7. Dr. Kiai Haji Ahmad Buhari Muslim SAG SHMA. 8. Dr. Muhammad Taufik SHMH. 9. Profesor Insinyur Widi Agus Pratikno MSc PhD. 10. Haji Rizal Fadila SHMH. 11. Ustadz Eka Jaya Ormas Pejabat. 12. Azham Khan SH. 13. Haji Ismar Safrudin SHMA. 14. Hatta Taliwang. Hatta Taliwang ini aktivis malaria tahun 80-an. 79 apa 78 ya 78 apa 80-an. Kemudian Sutoyo Abadi, kemudian Buya Fikri Bareno, Maijen TNI Purnawiran Dedi S. Budiman, Ustadz Namruddin DF, Ustadz Ferry Kustanto, Ketua GNPR. 20. Dr. Andus Alfian Tanjung. 21. Ustadz Dr. Andus Rahmat Mahmudi MSI, Ketua Aliansi Ulama dan Tokoh-tokoh Jawa Timur. 22. Ustadz Nur Salman. 23. Insinyur Tito Rusbandi. 24. ADV Juju Purwantoro SHMH. 25. Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras. 26. Haji Novel Bakumin SOS. 27. Mudrik Setiawan Malkan Sangidu Mega Bintang ya. 28. Ustadz Yusuf Pulungan. 29. Dr. Andus Abdullah Al-Katiri SHMBA. 30. Jali Pitong Toko Betawi. 31. Cak Slamet Sugianto Presiden PKAD. 32. Ahmad Daryoko. 33. Dr. 33 sebentar, banyak juga soalnya tokoh yang dicantumkan dalam sini ya, saudara sekalian. Ya apa? Ya, 33 itu adalah Doktor 33 itu adalah Doktor HM Gamari Sutrisno MPS, Presidium Alumni Perguruan Tinggi Bersatu, dan lain sebagainya. Ini yang disebutkan. Udah sebut yang lain, masih banyak lagi tokoh yang lain yang jadi yang disebutkan, kita sebutkan nama mereka 31. Saudara, terkait dengan gerakan mereka yang menyerukan people power mencabut mandat kepresidenan Jokowi ini oleh para tokoh-tokoh yang berpengalaman seperti Amin Rais, tapi waktu itu Amin Rais kan tokoh yang masih muda ya, tahun 90-an itu masih muda, sekarang sudah sepuh, sudah 20-an tahun setelahnya, 25 tahun kurang lebih. Kemudian saudara sekalian, dukungan terhadap itu juga pada saat itu Mas Nakot, walaupun sekarang ini juga sebetulnya situasinya juga banyak orang menghendaki Pak Jokowi dengan politik Pak Jokowi yang dianggap nanti tidak netral dalam Pilpres. Itu juga banyak orang berkepentingan untuk Pak Jokowi tidak boleh melakukan itu karena dianggap Pak Jokowi sebagai kepala negara yang hendaknya berdiri tegak di atas semua kelompok masyarakat, dan khususnya dalam konteks pemilu yang akan datang dan mengakhiri masa jabatan beliau. Nah, tetapi saudara sekalian, sorotan bagi tokoh-tokoh ini bukan hanya sekadar soal cawe-cawenya Pak Jokowi yang dianggap akan nanti tidak netral dalam pemilu yang akan datang, tetapi berbagai hal termasuk soal ekonomi, soal dinasti politiknya yang dibangun, yang itu dianggap melanggar seluruh etika politik yang selama ini coba diperjuangkan melalui era reformasi kemarin, dan para tokoh-tokoh ini
pada saat itu di jalan untuk menjatuhkan Pak Harto. Pada Pak Harto sendiri selama 32 tahun berkuasa tidak pernah meminta kepada anak-anaknya atau apalagi cucunya untuk menjadi gubernur DKI kah, menjadi gubernur Jawa Tengah kah, atau menjadi wali kota kah, menjadi gubernur. Padahal pada saat itu sebagai Golkar yang mayoritas tunggal dan di bawah kontrol habis Pak Harto, bisa saja menginginkan, bisa tutut jadi gubernur DKI atau siapa jadi gubernur Jawa Tengah atau Jawa Timur misalnya. Di mana saja bisa dimenangkan oleh anak-anak Pak Harto secara mutlak. Tetapi itu tidak dilakukan karena itu sadari bahwa itu bagian dari KKN politik yang itu dihindari oleh Pak Harto. Itu hebatnya Pak Harto. Dibanding Pak Jokowi yang baru berkuasa belum sampai 10 tahun sudah menempatkan anak-anaknya untuk menantunya jadi jadi wali kota, ya, membangun dinasti politik maupun dinasti ekonomi. Kaisang misalnya diduga punya perusahaan sampai 30 padahal masih kecil, masih itulah. Kemudian Pak Jokowi juga berkuasa belum sampai 10 tahun. Dan masih banyak lagi pelanggaran, apalagi janji-janji yang diingkari oleh Pak Jokowi selama kampanye ininya, janji kepada rakyatnya rata-rata diingkari dan tipe berbohongnya luar biasa. Sampai-sampai orang Jawa sendiri, beberapa tokoh Jawa mengatakan bahwa kami itu tipe kebohongan itu bukan tipe orang Jawa Tengah, tapi itu tipe pribadinya Pak Jokowi yang sering berbohong terhadap publik. Ya, hari ini juga dia bicara lagi bahwa nanti dibangun 5 apa 8 stadion di IKN gitu ya, dibiayai oleh FIFA. Saya tidak percaya soal itu. Ngapain FIFA biayai pembangunan stadion, bukan negara Republik Indonesia yang biayai? Saya tidak percaya, tapi itu adalah suatu image, suatu lagi ditampilkan untuk membohongi lagi publik, ya. Karena Pak Jokowi terkenal dengan kebohongannya, dustanya. Oleh karena itu hari-hari ini seperti orang-orang yang pernah mendukungnya itu semuanya mengecam habis karena tipe kebohongan yang ditampilkan oleh Pak Jokowi, yang selalu berbohong kepada rakyat gitu ya. Dan hanya terlihat betul di masa kepemimpinan akhir ini dia hanya memelihara para oligarki dan mencari keuntung dari peliharaan mereka itu, seperti yang digambarkan oleh itu. Oleh karena itu para tokoh-tokoh ini, saudara sekalian, walaupun tidak di usia yang tidak muda lagi, mereka prihatin terhadap kondisi bangsa ini di bawah kepemimpinan Jokowi yang baru berlangsung 9 tahun, kurang lebih 9 tahun ini. Itu prihatin dan mereka seharusnya mengimbau supaya DPR itu secara kritis sudah harus melalui ini meninjau seluruh kebijakan dan kebohongan yang ditampilkan oleh kepemimpinan Jokowi selama ini, sehingga mereka harus mencabut mandatnya, menggelar sidang istimewa MPR untuk mencabut mandat kepresiden dari Jokowi, daripada membiarkan selama kurang lebih 1 tahun lagi akan menimbulkan daya rusak terhadap bangsa ini lebih besar sehingga kita menurut mereka perlu segera mengakhiri kepemimpinan Jokowi dan pemilu tetap jalan, karena kepemimpinan Jokowi diakhiri dan nanti digantikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Hamid yang melanjutkan untuk melaksanakan pemilu 2024 yang akan datang secara jujur dan adil. Karena mereka tidak percaya lagi pada Jokowi. Itulah sehingga mereka menyerukan people power besar-besaran untuk menuntut supaya seperti pada tahun 97, 98, sehingga yang bersangkutan kalau tidak mengundurkan diri, mereka DPR atau MPR yang mengundurkan beliau, mencabut mandat kepada beliau seperti yang dilakukan pada Gus Dur beberapa tahun yang lalu. Demikian pada Gus Dur beberapa tahun yang lalu. Nah, itulah kawan-kawan sekalian, tetapi pasti akan terjadi beda pendapat dari berbagai kalangan, bahwa menurut sebagian yang mainstream sekarang ini adalah bagaimana biar saja karena toh ini sudah di akhir 1 tahun lagi, di akhir dan mengakhiri mau tidak mau dengan mekanisme pemilu itu. Jokowi sudah berakhir dan nanti setelah itu siapapun pemenangnya di Pilpres yang akan datang seluruhnya bisa dievaluasi, termasuk juga politik dinasti yang dipraktikkan oleh Jokowi selama berpuluh tahun. Yang penting bertahun-tahun. Yang penting jangan memilih pemimpin yang membeo dan pentingnya mau melaksanakan atau mau melanjutkan tradisi buruk, kebiasaan buruk kepemimpinan Jokowi dengan misalnya KKN-nya, ya, tradisi berbohongnya, ya, hamburkan uang, itu jangan dilanjut. Suka ngutang, ya, tidak peduli bahwa nanti beban rakyatnya semakin besar, tidak peduli. Nah, itu jangan dilanjutkan hal-hal yang seperti itu. Jadi termasuk IKN, kalau memang tidak ada belum ini,
dihentikan dulu sementara sambil menunggu pemulihan ekonomi untuk kepentingan rakyat bangkit dulu. Setelah itu baru kalau memang kesepakatan rakyat harus itu dilanjutkan, lanjutkan. Kalau tidak, hentikan aja. Karena itu ada manfaatnya. Ada manfaatnya memang. Tetapi di situasi negeri ekonomi yang carut marut seperti ini, yang sulit didahului juga oleh COVID yang kurang lebih 2 tahun, sehingga begitu banyak daya beli masyarakat menurun, masyarakat belum pulih sepenuhnya. Jangan kita paksakan. Kalaupun itu dipaksakan, ya dikit-dikit lah ininya. Oleh karena itu, jangan pilih pemimpin yang di-endorse oleh Jokowi. Itu aja jalannya. Jadi ada 2 pandangannya melalui pemilu mengakhiri ini kan 1 tahun lagi. Tapi ada pandangan seperti Amin Rais dan kawan-kawan tadi mengatakan tidak bisa 1 tahun itu bisa digunakan oleh Jokowi untuk merusak bangsa ini. Semakin bangsa ini semakin rusak di bawah kepemimpinan selama 1 tahun lagi yang akan datang. Sehingga harus segera diakhiri. Wallahu a'lam, itulah pandangan mereka dan alasan-alasan yang mereka sampaikan kita sudah dengarkan bersama tadi. Demikianlah kawan-kawan sekalian apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan saya berharap dengan ketulusan Anda jangan lewatkan subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.